Hijrah Diaries. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'd. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Saudara-saudaraku sekalian, sahabat hijrah yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita lanjutkan program Hijrah Diaries kita yang membahas tentang kitab Ad-Durusul Muhimmah, dan kali ini fokus pembahasan kita adalah syarat-syarat salat. Salat dalam agama kita adalah perkara yang sakral. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amr al-Islam wa amuduhu as-salah." Inti dari sebuah perkara adalah Islam. Pokok dari permasalahan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Maka seseorang yang menjaga salatnya berarti dia menjaga agamanya. Seseorang yang memperbaiki salatnya berarti dia memperbaiki seluruh kehidupannya. Baik itu kehidupan akhirat apalagi dunia. Kenapa? Karena tidak ada kehidupan di dunia ini yang tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Selalu ada segmentasi agama, selalu ada bahasan agama, karena agama mengatur semuanya. Maka tatkala kita membicarakan tentang salat, berarti kita membicarakan tentang hal yang sakral di dua kehidupan kita, di dunia maupun di akhirat. Baiknya kita dalam pembahasan salat, dalam menjaga dan memperbaiki kualitas salat, maka ini berbanding lurus dengan kebahagiaan kita di dunia dan apa yang akan kita terima kelak di akhirat. Adapun membahas tentang syarat, maka ini adalah hal yang perlu kita bahas bersama-sama sebelum masuk pembahasan salat itu sendiri. Sebelum kita membahas tentang rukun salat, sebelum kita membahas tentang wajib salat, maka syarat ini kita harus tuntas. Kenapa? Karena syarat ini sesuatu yang harus ada sebelum adanya suatu perkara. Kalau kita membahas tentang salat, maka sebelum kita membahas salat, syaratnya dulu harus tuntas. Sama halnya seperti syarat seseorang berkendara di jalan. Harus ada SIM A, SIM B, SIM C. Maka begitu pula, ketika seseorang akan salat, syarat ini harus benar-benar dia perhatikan sebelum dia masuk dalam perkara salat itu sendiri. Dan dalam Ad-Durusul Muhimmah dituliskan bahwa syarat salat ada 9. Yang pertama ada al-Islam. Yang kedua ada al-aqil atau berakal. Yang ketiga ada tamyiz atau balik. Ada menghilangkan najis, menghilangkan hadas, ada masuk waktu salat, ada menutup aurat, ada menghadap arah kiblat, dan juga niat. Insya Allah kita akan bahas satu persatu. Dan khusus pada poin pertama, kedua, dan ketiga, ini bisa kita rangkum dalam satu pembahasan. Sering disebut dengan aslul mukallaf, yakni perkara yang menyebabkan seseorang ini terbebani syariat, yakni Islam. Allah Ta'ala mengatakan, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Barang siapa yang dia kafir setelah beriman, maka hilanglah seluruh amalnya. Maknanya apa? Maknanya hanya orang-orang Islam lah yang akan diterima dan yang akan berpengaruh dari seluruh amalannya kepada akhiratnya kelak. Maka kalau orang kafir, tentu saja dia tidak akan masuk dalam ranah ini. Sementara orang yang dulunya Muslim, lalu murtad, ini saja tertolak seluruh amalannya, hilang seluruh pahalanya, apalagi orang yang dari awal sudah benar-benar kafir. Berikutnya adalah akil, orang yang berakal. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalam an thalathah." Pena itu dicabut dari 3 golongan. Yang pertama disebutkan dalam hadis, "Anil majnun hatta yafiq." Dari orang yang gila, tidak berakal, sampai dia waras, sampai dia berakal. Maka orang yang berakal, ini adalah
termasuk syarat-syarat dalam salat yang tidak boleh kita lupakan. Maka tidak ada gunanya kita memerintahkan orang yang gila untuk salat. Tidak ada gunanya kita memerintahkan mereka, bahkan memberikan hukuman kepada mereka dengan notabene KTP-nya Islam, tapi dia gila. Kalaupun dia salat, maka tentu saja ini merupakan sesuatu yang di luar pembahasan kita. Karena memang orang yang tidak berakal terangkat pena darinya. Dan yang ketiga adalah orang yang baligh atau orang yang tamyiz. Seringkali dibedakan antara tamyiz dengan baligh, yang mana banyak di antara kita tidak tahu. Baligh ini cenderung pada sampainya seseorang pada derajat mukallaf karena kondisi pribadi. Lelaki ditandai dengan ihtilam mimpi basah, perempuan ditandai dengan keluarnya haid. Sementara tamyiz ini tanda seseorang mukallaf yang ditandai dengan kematangan nalar. Seseorang bisa membedakan mana yang baik dengan yang lebih baik, mana yang buruk dengan yang lebih buruk. Sebagian ulama memang menyamakannya, namun sebagian lain membedakannya. Ala kulli hal, ini hanya perbedaan ditinjau dari sudut di mana seseorang ini masuk dalam kadar mukallaf. Apakah dilihat dari ciri fisik tubuhnya atau kematangan dari nalarnya. Berikutnya, poin yang keempat dan yang kelima adalah terangkat darinya hadas dan hilang padanya najis. Ini bisa masuk dalam satu pembahasan pula. Banyak sebagian di antara kita yang masih rancu membedakan antara najis dengan hadas. Padahal ini sesuatu yang berbeda. Ada pula yang mengkaitkan bahwa keluarnya najis inilah yang menyebabkan seseorang ini berhadas. Padahal tidak selalu demikian. Hadas ini cenderung pada keadaan di dalam diri seseorang. Sementara najis ini sesuatu yang keluar atau sesuatu yang ada pada sekeliling kita. Ada yang mengatakan bahwa hadas ini sesuatu dalam diri yang disebabkan karena perbuatan. Seperti ketika seseorang ini berhubungan badan, maka dia berhadas besar. Seseorang ketika dia buang angin, buang air kecil, buang air besar, maka dia berhadas. Sementara najis, ini zat yang keluar atau zat yang berada di sekeliling tubuhnya. Sementara ketika ada yang menyamakan dan mengkaitkan bahwa keluarnya najis otomatis membuat orang itu berhadas. Ini pun juga perlu ditelaah ulang. Karena ada pengecualiannya. Orang yang dia berhubungan suami istri, dia tidak mengeluarkan najis. Dia mengeluarkan mani yang dihukumi oleh para ulama suci, tetapi perbuatanlah yang menyebabkan dia berhadas besar. Maka orang yang salat atau orang yang akan menggenapkan syarat salat harus terbebas dari ini semua. Terbebas dari hadas berarti terbebas dari hadas besar ataupun hadas kecil. Hadas kecil seperti yang disebabkan karena buang angin, buang air kecil, buang air besar. Maka Nabi SAW mengatakan, la tuqbalu salah hatta yatawadda. Tidak akan diterima salat sampai dia berwudu. Begitu pula ketika seseorang ini berhadas besar, seperti dia baru saja selesai haid, baru saja selesai nifas, atau baru saja berhubungan badan, maka dia pun harus mandi besar untuk menghilangkan hadas. Taib. Sementara najis sendiri yang perlu diperhatikan bukan hanya yang menempel dalam diri, tetapi juga yang ada dalam tempat salat kita. Seperti ketika kita membahas tentang pakaian, adanya air kencing yang menempel, atau tempat salat adanya kotoran yang menempel. Nabi SAW telah mewanti-wanti kepada kita semua. Jangankan ketika dalam urusan salat, bahkan disebutkan dalam hadis ketika Nabi SAW sedang berjalan bersama sahabat, lalu menjumpai sebuah kuburan, dan Nabi menyaksikan bahwasanya orang yang berada dalam kuburan tersebut sedang disiksa. Nabi mengetahui itu dari wahyu Allah. Kenapa sebabnya? Nabi menjawab, karena
orang tersebut sering melalaikan najis yang disebabkan karena bekas kencing yang tidak sempurna. Maka ini perlu diperhatikan. Ikhwatal iman, ahbakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Poin berikutnya adalah poin menutup aurat. Bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari saja kita perlu menutup aurat. Famin babil aula, bahkan termasuk yang utama adalah ketika seseorang sedang bermunajat kepada Rabb-Nya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yakbalullaha salata haidin illa bi khimarin. Allah tidak akan menerima salatnya wanita yang haid. Maksudnya di sini wanita yang sudah dewasa, bukan orang yang sedang dalam haid. Allah tidak akan menerima salatnya wanita yang sudah baligh, wanita yang sudah dewasa, illa bi khimar, kecuali dia mengenakan pakaian yang tertutup, mengenakan kerudung dan lain sebagainya. Maka menutup aurat adalah hal yang tidak boleh dilupakan. Baik. Berikutnya, ikhwatal iman, ahbakumullah, saudara-saudaraku sekalian, sahabat hijrah yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Poin yang ketujuh, yakni menghadap ke arah kiblat. Maka menghadap ke arah kiblat ini juga hal yang tidak boleh kita remehkan bersama. Karena menghadap ke arah kiblat seringkali sebagian di antara kita ghulu atau justru meremehkannya. Dalam syariat kita, para ulama telah membahas ada jihatul Ka'bah, ada ainul Ka'bah. Ada arahnya Ka'bah, ada zat hakiki dari Ka'bah itu sendiri. Maka orang yang dia tidak melihat Ka'bah, tidak melihat zat dari Ka'bah tersebut, maka masuknya adalah jihatul Ka'bah, arah Ka'bah. Maka tidak harus presisi derajat, tidak harus sekian koma sekian derajat harus menghadap, tetapi ia menghadap saja ke arah di mana Ka'bah itu berada, sah salatnya. Terhukumi ia menghadap ke arah kiblat. Adapun orang yang melihat zat Ka'bah itu sendiri dengan matanya sendiri, maka jelas harus presisi mengarah kepada kiblat. Adapun poin berikutnya, yakni masuk waktu salat, maka Allah Ta'ala telah mengatakan kepada kita semua, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sejatinya, salat itu adalah waktu yang telah ditetapkan bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Maka jelas, ada masuk waktu salat, ada akhir waktu salat. Ini harus kita pahami bersama. Dan ketika kita memahami ada batas akhir waktu salat, bukan berarti kemudian kita bermudah-mudahan mengakhirkan salat. Ada memang poin dalam bahasan syariat kita, mengakhirkan waktu salat itu adalah hal yang baik, hal yang dianjurkan. Kapan itu? Ketika dalam kondisi yang terik sekali. Di siang hari, salat zuhur. Maka ketika cuaca sangat panas, kita boleh tidak di awal waktu, kita boleh sampai di akhir waktu. Nabi SAW mengatakan, fa'abridu, maka dinginkanlah. Karena apa? Karena memang uap dari panas neraka, itulah sejatinya yang menyebabkan terik panas matahari. Berikutnya, poin yang terakhir, poin yang ke-9 adalah niat. Dan niat ini tentu saja adalah hal yang telah kita tahu bersama, ini merupakan syarat dari suatu ibadah secara umum. Bukan hanya dalam syarat salat saja, tapi dalam haji, tapi juga dalam berzakat, juga dalam puasa. Ini merupakan syarat yang utama, syarat yang mutlak. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang telah kita semua hafal, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sejatinya seseorang itu akan dilihat dari niatnya. Maka niat seseorang dalam salat ini tidak harus dilafalkan. Niat seseorang dalam salat ini sudah terhitung apa yang terbetik dalam hatinya. Seseorang yang dia bangun dari tidurnya di siang hari karena mendengar azan zuhur, lalu dia berangkat ke masjid, maka ini sudah terhitung sebagai niat untuk salat zuhur. Tidak harus dilafalkan, karena memang seseorang ini yang dihitung sebagai raja dari segala anggota tubuhnya bukanlah lisannya, melainkan hatinya. Sampai-sampai para ulama menyebut hati adalah malikul jawari, rajanya seluruh anggota tubuh. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan
dalam membahas tentang syarat salat ada 9. 3 bahasan pertama atau 3 poin pertama masuk dalam satu pembahasan, yakni Islam, lalu berakal, dan juga balik atau tamyiz. Lalu pada bahasan yang kedua ini bisa masuk 2 poin, yakni menghilangkan hadas dan juga menghilangkan najis. Sementara 4 poin berikutnya seperti yang telah kita sampaikan, ini menutup aurat, menghadap ke arah kiblat, masuk waktu sholat, dan juga niat. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan semoga kita semua tetap dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal sebagai orang yang benar-benar menjaga sholat dan memperbaiki sholat, sehingga kita pun dapat memperbaiki di dua kehidupan kita, kehidupan akhirat maupun kehidupan kita di dunia. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.